Nah, di medium lancar sekali ya, namun kita belum mencoba FPS-nya karena memang kebutuhannya hanya main PES. Customer kita tidak penting grafiknya berapa, FPS-nya berapa, yang penting bisa bermain PES. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Bojaka Store. Oke, pada kesempatan kali ini video kita akan membahas sebuah laptop yang sebenarnya sedikit unik ya. Jadi ini adalah laptop permintaan khusus dari customer yang sebenarnya beli laptop hanya mau dipakai buat main Pro Evolution Soccer. Nah, namun budgetnya dia nyebutin, budgetnya hanya di 8 juta, ya lebih sedikit lah, 8 juta. Nah, dengan 8 juta mungkin kita dapat Core i3 generasi 10 ataupun Core i3 generasi 11. Nah, jadi kita sharing lumayan lama ya. Kalau saya bilang kalau Core i3 kita pakai buat PES 2020 atau 2021, sepertinya di settingan low pun grafiknya sedikit agak berat ya, keteteran ya. Nah, di sini jadi setelah sharing sekitar 1-2 hari, jadi akhirnya kita menemukan Asus P1411 CJP. Nah, jadi seperti kita ketahui Asus ini kenapa kita tawarin padahal dia masih menggunakan harddisk. Nah, jadi memang di rentang 7-8 jutaan kita hanya dapat menemukan prosesor dengan Core i3 untuk Intel ya. Jadi ini masih menggunakan Core i3 generasi 10 dengan base clock di 1,2 GHz dan turbo boost clock di 3,4 GHz dengan dual core dan 4 thread. Sebenarnya kita juga masih bisa mendapatkan Lenovo ya, Lenovo Slim 3 yang menggunakan Core i3 generasi 11. Namun ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, di Lenovo tersebut yang Core i3 generasi 11 masih RAM 4GB, SSD 256GB dan graphic card masih onboard ya, Intel UHD. Sedangkan di laptop ini walaupun masih menggunakan Core i3 generasi 10 dan ditandem dengan harddisk yang notabene booting lambat, buka folder lambat, kesiapan untuk lancar perlu beberapa menit lah setelah booting. Namun dia sudah dibekali dengan RAM 8GB, dan tentunya dia memiliki VGA card dedicated yaitu Nvidia GeForce MX 332 GB. Nah, inilah faktor penentunya yang mana kita menganggap bahwa ini lebih bagus dan ini memang memiliki grafik card tambahan yang dibutuhkan ketika menjalankan PES. Nah, jadi untuk PES 2017 yang kita pasang di sini. Jadi memang seperti yang kita ketahui untuk PES 2020-2021 spesifikasinya sangat tinggi. Jadi kita tidak merekomendasikan. Namun customer kita memang hanya membutuhkan laptop buat kebutuhan PES saja untuk menemani sehari-harinya bermain game bersama teman-temannya. Nah, jadi ini adalah pesanan dari luar kota, kebetulan dari Kalimantan Tengah ya, dari Prukcahu. Jadi memang akhirnya kita install PES 2017 dengan patch update 2021 untuk pemainnya. Jadi untuk alasan-alasan selanjutnya juga kenapa kita pilih Core i3 generasi 10 dibandingkan Core i3 generasi 11 bisa dilihat dari sini. Untuk performa benchmarknya sebenarnya tidak terlalu signifikan antara Core i3 generasi 10 dan 11. Core i3 generasi 11 memang untuk GPU-nya memang untuk CPU-nya ya memang lebih kencang sekitar 20%. Nah, dibandingkan dengan Core i3 generasi 11, generasi 10 maksud saya. Namun VGA card dan RAM 8GB onboardnya lah yang menjadi penentu. Kemudian laptop ini juga masih dibekali satu slot tambahan apabila teman-teman ingin menambahkan ataupun mempercepat laptop ini dengan memasang SSD sehingga nanti C-nya bisa buat D. Jadi memang kebutuhan di awal kita investasinya di prosesor dan tentunya RAM dan ada VGA card dedicated ya, karena memang saya tawarin buat yang harga di atas, customer kita memang agak keberatan, memang mentok di angka 8 juta lebih sedikit saja. Nah, padahal kalau sedikit di atas angka mendekati 9 juta kita dapat Ryzen 5. Namun customer kita memilih ini dengan brand Asus. Nah, oke. Berikut beberapa uji benchmark dan tes permainan yang kita lakukan.
Oke, untuk sisi layarnya sebenarnya tidak ada keunggulan ya, masih layar 14 in, resolusi HD, panel TN, tidak ada hal-hal yang begitu mendasar ya. Terlihat masih ya, walaupun sudah ada anti glare, tapi memang kurang sebagus panel IPS. Nah, di sisi atas bezel ada webcam kamera. Untuk desain sendiri menurut saya laptop ini sudah sangat cantik untuk kebutuhan dibawa untuk bekerja maupun nongkrong-nongkrong di cafe, bermain game ringan atau sesekali main PES dengan teman-teman. Oke, di sini bisa kita lihat untuk port-portnya ada port DC in ya untuk chargernya, kemudian ada tipe C. Nah, di sini ada port tipe C ya. Ada port tipe C, ada fan, HDMI, kemudian USB 3.0 tipe A. Kemudian di sisi kiri laptop terdapat Kensington lock ya. Kemudian dua buah port tipe A 2.0 combo jack audio 3,5 mm. Oke, untuk sisi keyboardnya khas Asus VivoBook ya, khas Asus VivoBook. Kemudian dengan tombol power on off menyatu di area keyboard di pojok kanan atas. Kemudian area touchpadnya berukuran lega, klik kiri dan klik kanan tidak ada jeda pembeda, mengenali beberapa sentuhan sidik jari. Untuk audio dia telah dibekali fitur dari Asus Sonic Master. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan bahasan kita terkait ada permintaan laptop dengan spesifikasi dengan budget minimal, namun kita harus mencari spesifikasi untuk bisa menjalankan Pro Evolution PES 2017 dengan maksimal. Oke.